dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Hermina Yosafia Bulu, salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2024 di Universitas Negeri Surabaya. Pagi hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran ujian kinerja di SD Negeri Kalimbutilu, Kecamatan Wewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon izin dosen penguji dan dosen pembimbing untuk memberikan kritikan dan masukan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan. Anak-anak ibu dalam keadaan sehat semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap untuk belajar hari ini kelas 4? Siap. Baik. Sebelum kita masuk dalam proses belajar kita hari ini, saya minta salah satu dari anak-anak yang datang pagi-pagi, yang paling datang duluan hari ini, Indri, silakan pimpin kita dalam doa. Semua duduk yang rapi, ambil sikap doa untuk kita berdoa. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Silakan duduk, Indri. Ibu mau cek kehadiran kalian hari ini. Adakah yang tidak masuk? Marcelina, Krisno, Juan, Dedi, Robinson Budeta, Maria Elvira, Nadia, Emma, Afrida sakit ya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, supaya kita lebih semangat, kelas kita menyenangkan hari ini, Ibu mengajak kalian semua untuk bangun berdiri, kita menyanyikan lagu Tangan ke Atas. Tangan ke atas, mencapai kita. Duduk yang rapi, siap belajar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Aturan dan norma. Ya? Anak-anak ibu hebat dan pintar semua ya? Nah, sekarang ibu mau bertanya, kira-kira siapa tadi yang bangun pagi? Yang bangun pagi? Waktu bangun pagi kira-kira turun tangan. Silakan. Waktu bangun pagi kira-kira ada yang langsung mandi datang sekolah atau masih ada kerja sesuatu? Kerja apa, Indri? Cuci piring. Yang lain? Bersihkan tempat tidur. Yang lain? Berarti tadi sebelum datang sekolah, anak-anak masih membantu orang tua. Setelah itu baru kita bersiap-siap datang ke sekolah. Baik. Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai peserta didik dan juga sebagai anggota keluarga. Kita belajar tentang apa? Coba dibaca anak-anak, ayo. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Ya, ini materi yang akan kita belajar hari ini. Neva, perhatikan ke depan. Jadi dari topik ini, tujuan yang akan kita capai hari ini sebagai peserta didik bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik di sekolah, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di
Nanti kita akan berdiskusi kelompok untuk kita mendiskusikan tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga di rumah. Bisa ya? Baik. Pernahkah kalian mendengar kata kewajiban? Pernah mendengar kata kewajiban? Siapa yang tahu apa itu kewajiban? Sesuatu yang kita terima. Ya, Indri? Sesuatu Yang harus dilakukan. Asri. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan, Eva. Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dikerjakan. Contohnya, sebagai peserta didik di sekolah, kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dikerjakan di sekolah sebagai peserta didik. Contohnya apa? Ayo. Ya. Itu tentang kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Kata hak. Ada yang tahu apa itu kata hak? Halo, kelas 4. Hak Ronald. Apa Ronald? Eman. Sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita dapatkan. Ya tak? Kalau kewajiban tadi sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya tak? Hak sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita miliki. Nah sekarang coba perhatikan di papan. Halo. Hai. Perhatikan di papan anak-anak. Perhatikan gambar-gambar di papan. Coba kalian amati gambar di papan. Nevada, sudah perhatikan? Sudah perhatikan? Coba kita baca dulu tulisan di atas. Ulang. Gambar ini, empat gambar di atas ini adalah contoh hak dan kewajiban di sekolah. Perhatikan gambar. Ibu mau bertanya kepada Dedi. Gambar 1 ini kerja apa mereka? Bersihkan kelas. Pintar. Roni, gambar 2 sedang apa mereka? Guru yang mengajar anak-anak. Pintar. Gambar nomor 3. Siapa ya? Risno. Gambar nomor 3 tentang apa? Siswa. Ada yang bisa? Jiren. Siswa bertanya kepada guru, betul? Siswa ini sedang berdiskusi ya Pak? Sedangkan salah satu teman mereka ini dia bertanya kepada guru. Di sini digambarkan ketika dia mengangkat tangan. Gambar 4. Rapin. Iya, siswa ini sedang mengikuti upacara bendera. Nah, anak-anak sekalian, dari keempat gambar ini, manakah menurutmu yang termasuk kewajiban sebagai anak sekolah? Gambar mana? Mengikuti upacara bendera. Yang mana lagi? Membersihkan kelas. Mana lagi? Pak Guru mengajar anak-anak. Ya? Gambar nomor 2 ini hak atau kewajiban? Halo? Hah? Gambar kenapa dikatakan hak? Ayo. Kalian mengatakan gambar nomor 2 ini gambar hak. Kenapa bisa dikatakan hak? Coba. Neva tadi bilang gambar nomor 2 adalah hak. Kenapa dikatakan hak?
Coba. Ada yang bisa? Gambar nomor 2 ini termasuk hak atau kewajiban? Kenapa dikatakan hak? Karena ya. Kenapa? Ayo. Guru mengajar anak-anak, anak-anak mendapatkan ilmu dari Pak Guru. Ya, Pak Guru. Ya. Ibu ulang lagi. Dari 4 gambar ini, manakah yang termasuk kewajiban? Gambar nomor 4, mana lagi? Membersihkan kelas, mana lagi? Masih ada? Masih ada? Lah, terus gambar 2 dan 3 sebagai apa? Ya? Hak sebagai? Hak sebagai anak sekolah. Gambar 2 ini anak-anak mendapatkan ilmu, iya toh? Ketika Pak Guru menerangkan contoh sekarang, ibu sedang mengajar, anak-anak mendengarkan, anak-anak mendapatkan ilmu dari ibu, iya toh? Mereka menerima, mereka mendapatkan. Tadi hak, sesuatu yang kita dapatkan yaitu ilmu, iya toh? Berarti gambar nomor 2 adalah contoh hak sebagai anak sekolah. Gambar nomor 3 termasuk apa? Gambar nomor 3 hak atau kewajiban? Iya, anak-anak bertanya kepada guru. Mereka sedang berdiskusi. Perhatikan gambar nomor 3. Rapi, perhatikan ke depan. Gambar nomor 3 ini siswa sedang apa? Sedang berdiskusi. Nah, ketika mungkin ada yang tidak jelas, mereka bertanya kepada guru. Jadi siswa berhak bertanya kepada guru. Kewajiban guru mendengarkan siswa bertanya. Ya kan? Jadi gambar nomor 3 adalah contoh. Ya, dari keempat gambar ini, gambar 1 dan 4 adalah contoh. Gambar 2 dan 3 adalah contoh sebagai anak di sekolah pintar. Baik, dari keempat gambar ini masih banyak lagi, ya, contoh-contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak di sekolah. Baik, kita lihat gambar yang di bawah. Coba baca dulu kalimat di atas. Iya, contoh hak dan kewajiban di rumah. Ini ada 2 gambar. Ronald, kamu coba perhatikan gambar pertama. Ini apa yang dia kerja? Ibu bertanya kepada Ronald. Ya, Ronald. Sedang apa mereka, Papa? Menyapu kamar. Ada yang lain? Gambar nomor 1, perhatikan. Merapikan kamar, membersihkan kamar. Betul? Betul? Iya. Gambar nomor 2. Membantu orang tua dalam hal apa ini? Coba perhatikan gambarnya. Ada adik yang membersihkan. Ibu sedang apa? Ngepel. Kakak merapikan mainan. Ayah membersihkan kaca. Berarti kira-kira dalam keluarga ini ada kegiatan apa? Kerja bakti dalam keluarga. Berarti ikut kerja bakti dalam keluarga, ya toh? Gambar 1 membersihkan, merapikan kamar. Yang kedua ikut kerja bakti dalam keluarga. Nah, dari kegiatan ini, ayo, mana yang termasuk kewajiban dari kedua gambar ini? Membantu orang tua dalam kerja bakti. Gambar mana? Gambar 1 dan 2, mana yang termasuk kewajiban? Membantu orang tua. Masih ada lagi? Membersihkan
Ya. Jadi kedua gambar ini, halo. Dari kedua gambar ini adalah contoh kewajiban di mana? Di rumah. Nah, di sini tidak ada gambar hak, contoh hak kita di rumah. Nah, kita akan ada dalam diskusi kelompok sebentar, ya, untuk kita mendiskusikan tentang hak dan kewajiban. Bisa? Bisa. Bisa? Nah, anak-anak, dari sekian gambar ini, dari gambar-gambar ini masih banyak lagi, ya, yang tanpa kita sadari bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai anak didik di sekolah dan juga sebagai anak di rumah. Hanya kita tidak sadari. Contoh masih banyak, banyak contoh-contoh di sekitar kita, di lingkungan sekolah, bahkan juga di lingkungan keluarga. Ya, kita akan ada dalam diskusi kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Ya, nanti ada kelompok yang 4 orang dan ada yang, ya, kita 4 orang, ya. Kita akan ada dalam diskusi kelompok. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan, ya, Neva, dan mulai dari Roni sampai Dedi kelompok 1, ya. Mulai dari Bison sampai kepada Jiren kelompok 2, ya. Mulai dari Astri sampai kepada Ronald kelompok 3. Mulai dari Rafi sampai kepada Rista kelompok 4. Nah, jadi ada 4 kelompok, ya. Nanti di dalam kelompok ditentukan siapa ketua kelompoknya dan sekretarisnya, ya. Kita akan berdiskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok yang ibu sudah bagikan. Hak sebagai anak di rumah. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit dalam kegiatan diskusi. Bisa angkat tangan dan bertanya kepada ibu, ya. Nanti bisa bertanya. Jadi apa yang menjadi waktu diskusi selesai? Semua sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Baik. Kesempatan yang pertama, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Iya. Kelompok pertama yang akan mempresentasikan yaitu kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi. Setelah mereka menyampaikan hasil diskusi, baru diberi kesempatan untuk bertanya. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tentang kewajiban anak di sekolah. 1. Belajar yang rajin. 2. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 3. Datang dan pulang sekolah tepat waktu. 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Berperilaku baik dan sopan. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Dipersilakan mungkin kelompok 1, 2, dan 3 mau bertanya atau menambahkan. Saya Baik, silakan. Salah satu kewajiban anak di sekolah yaitu mematuhi aturan yang ada di sekolah. Coba berikan salah satu aturan yang ada. Ada yang mau berjawab? Sebelum dijawab oleh kelompok 4. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok
4 menjawab. Salah satu aturan di sekolah yaitu siswa tidak boleh datang terlambat dan memakai seragam sekolah sesuai hari. Iya, tepuk tangan kita. Terus kalian anak-anak bahwa selain datang tepat waktu, pulang tepat waktu, ada juga aturan di sekolah kita. Ya, selain yang dijawab oleh kelompok 4 tadi, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah kita. Masih ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok berikut, yaitu kelompok 3. Silakan. Bisa maju ke depan supaya. Hai. Kami dari kelompok 3. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang hak dan di sekolah. 1. Mendapatkan ilmu atau pelajaran. 2. Mendapatkan nilai. 3. Mendapatkan lingkungan dan hasil sayang. 4. Hak bertanya kepada guru. 5. Hak meminta buku-buku perpustakaan. Demikian hasil diskusi kami. Kelompok 1, 2, dan 4 sudah mendengarkan tadi? Ya. Diberikan kesempatan. Ada mungkin yang mau menambahkan dari apa yang sudah menjadi hasil diskusi mereka atau mau bertanya? Dipersilakan. Ya, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 4 mendengarkan. Bertanya untuk kelompok 3. Ya. Dari hasil tanyakan tadi hal sebagai anak di sekolah, yaitu bertanya kepada guru. Apa perlu atau harus seorang siswa bertanya kepada guru? Terima kasih. Wow, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1 betul ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Dari hasil penyampaian kalian tadi bahwa siswa berhak bertanya kepada guru. Kelompok 1 bilang, apa wajar juga kita sebagai siswa bertanya kepada guru? Mau langsung dijawab kelompok 4? Kelompok 3 silakan. Ya, siswa berhak bertanya kepada guru ketika menemukan kendala dalam proses belajar. Wah, tepuk tangan. Luar biasa ya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan duduk. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kepada kelompok 2 dan 1, Ibu mau tes konsentrasi dulu. Ini kayaknya sudah jenuh? Belum? Ibu mau tes konsentrasi dulu, masih konsentrasi tidak? Ayo kita berdiri. Kita sama-sama tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi dengan gerakan ya. Ada yang mau pimpin kawan-kawan di depan? Nih, kamu. Semua bangun berdiri. Silakan rapim, ayo bangun. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarnya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Yang lebih semangat ya. Yang lebih semangat. Yang memimpin juga harus semangat. Ulang satu kali lagi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarnya. Siap. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Ternyata anak-anak ibu masih konsentrasi ya. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang hak-hak
1. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. 2. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. 3. Hak untuk bermain. 4. Hak mendapatkan hadiah. 5. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Demikian hasil diskusi kami kelompok 2 dari persilakan bagi teman-teman yang mau bertanya atau bertanya. Baik, kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusi mereka tentang hak sebagai anak di rumah. Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok 2. Ya, kelompok 4. Silakan. Kalau bisa menjawab ya. Oke, silakan. Dari pendidikan dari salah satu hak anak di rumah yaitu mendapatkan hadiah. Mohon menjelaskan tentang hadiah. Wah, luar biasa ya. Ya, dari penyampaian tadi Mendapatkan tas. Mungkin mau dijawab oleh kelompok 2 silakan. Contoh hadiah ketika anak mendapatkan keringat di sekolah atau berhasil mengerjakan sesuatu. Baik, masih ada lagi? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Kelompok yang lain duduk berdekatan. Halo, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang kewajiban sebagai anak di rumah. 1. Belajar. 2. Membantu orang tua. 3. Menghormati dan menghargai orang tua. 4. Mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. 5. Berbakti kepada orang tua. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kalau ada yang bertanya atau menanggapi silakan. Ya, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya, silakan kelompok 3. Dari menyampaikan kelompok 1 kewajiban anak di rumah yaitu mematuhi aturan yang ada di rumah, berikan contoh aturan seperti ada di rumah. Iya. Mau langsung jawab? Silakan. Salah satu aturan yang ada di rumah yaitu tidak boleh belajar sampai larut malam. Ya, itu salah satu aturan di rumah, ya. Yaitu bisa juga ditambahkan yang tidak boleh bermain, ya toh? Tidak boleh bermain, terlalu banyak bermain. Tidak boleh nonton sampai larut malam, ya toh? Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, ya toh di rumah toh? Ya toh, betul tidak? Betul. Baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Baik anak-anak, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih hari ini. Ya, anak-anak itu sudah luar biasa dalam mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, dari materi kita tadi, kita sudah belajar tentang contoh hak dan kewajiban sebagai peserta didik di rumah dan juga sebagai peserta didik di sekolah dan juga sebagai anggota keluarga. Ya, jadi kita sudah belajar apa contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak di sekolah dan juga di rumah. Baik anak-anak, di dalam contoh hak dan kewajiban, ya, kewajiban dan hak harus berjalan seimbang. Ya toh seperti tadi. Ketika kita mau mendapatkan nilai yang bagus atau ketika kita mau mendapatkan hadiah, kita harus mengerjakan sesuatu dulu, yaitu kewajiban, ya toh? Ya. Kewajiban contoh di sekolah. Saya mau mendapatkan nilai yang bagus. Itu hak saya sebagai sekolah. Tetapi saya juga harus melakukan dulu apa kewajiban saya. Supaya saya dapat nilai yang bagus, berarti saya harus rajin belajar, rajin datang sekolah. Iya, seperti itu ya anak-anak. Jadi kewajiban dan hak harus berjalan seimbang. Baik,
kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Jadi baik anak-anak, pembelajaran kita selanjutnya kita belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Silakan dikumpulkan dulu hasil tugas kelompoknya tadi. Kelompok 2. Oke, baik, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Gue berharap bahwa apa yang sudah dipelajari hari ini, ketika kita kembali ke rumah bisa untuk dipelajari kembali ya. Karena tidak lama lagi kita akan ulang tengah semester 1. Hari Senin tanggal 7 Oktober kita akan melakukan ulang tengah semester 1. Jadi gue berharap materi yang sudah kita dapatkan di sekolah ketika kembali ke rumah kita pelajari kembali ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini dalam pembelajaran kita. Kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu. Betapa kita tidak bersyukur. Nanti kita akan dipimpin doa. Tadi sudah anak perempuan yang pimpin doa di awal. Di terakhir saya minta Eman maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. 3, 2, 1. Duduk yang rapi, dan bersikap doa kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan satu orang siap. Siap.